Rujukannya mana? Halo, Jason. Mana Jason? Nah, Jason. Jo. Shalom Ibu Astuti, shalom. Shalom semuanya. Pak Dharma. Halo, Shalom Pak Agus. Shalom Pak Agus Sastra, selamat pagi. Shalom Pak Dimana. Shalom Pak Agus. Halo Shalom Pak Pak Darman. Agus. Shalom Ibu Jacob. Ya Bu Berta. Shalom Pak Agus. Ibu Babara. Shalom. Shalom Bapak Arfan. Semua. Salam Ibu Gustina. Salam Ibu Ya, Babara. salam semuanya. Salam Dina. Salam Theo. Pokoknya semuanya sudah selamat pagi. Salam Ya. Bu Marta. Salam Ibu Astuti. Salam semuanya. Salam Ibu Lastri. Udah jam 9 lewat. Ya. Mana Pak Yakobus? Tiket kah? Apa ada di samping dah mau masuk kamera. Kita mulai ya. Monitor aja saya. Ya. Tes. Ya. Ya. Ya, shalom. Halo. Shalom. Ya, gimana kabar? Luar biasa. Nah, Ya, Luar biasa. pastinya luar biasa. Sebab Tuhan kita luar biasa. Men. Saat ini kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini. Mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita. Ya, kita tanggalkan segala sesuatu apapun itu yang menghalangi kita datang kepada Tuhan. Biarlah saat ini kita fokuskan pikiran kita hanya untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada pada pagi ini Tuhan. Itu semua karena kasih dan kebaikan-Mu. Kami bersyukur sebab Engkau sungguh baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Dengan apa kami balas segala kebaikan Tuhan? Kami hanya bisa mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu yang terjadi dalam hidup ini. Saat ini Tuhan kami datang merendahkan hati kami. Lewat ibadah pada pagi ini walaupun lewat Zoom. Tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu. Dimanapun Tuhan. Saat dimana kami menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepadamu. Di situ Engkau hadir merawat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah kami pada pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan pujian ini katakan dengan apa akan dibahas. Kau Allah yang setia. Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar. Kau pulihkan terima kasih. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas. Amin. Segala kebaikan-Mu.
segenap hatiku menyembahmu Yesus, bersyukur padamu selamanya. Mari Bapak Ibu, kita akan bernyanyi sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Allah yang setia, amin. Yang mulia, kasih-Mu besar, Kau pulihkan Kaulah terima kasih Kau selamatkan hidupku dengan dapatkan ku balas, amin, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, bersyukur padamu selamanya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, segala nikmat syukur, dengan apakah ku balas kasih-Mu. Oh Yesus, hanya menaikkan pujian syukur. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya, syukur Tuhan. Terima kasih, syukur padamu. Haleluya, syukur buat segala kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya, terima kasih, syukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh ya dalam dalamku, haleluya. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu atas hidup kami. Syukur. Terima kasih dengan dapatkan amin, segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, bersyukur padamu dengan amin, segala kebaikan-Mu.
Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat pagi ini, sungguh kami merasakan bagaimana kuasa, kasih, dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, lebih lagi Tuhan, kami akan menyembah, memuji, meninggikan Engkau dalam ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang siap menyembah dan memuji Tuhan, angkat jempolmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Sama-sama kita akan segala puji hanya bagi Amin. Sebab Kau yang layak kami mau bersorak tinggikan nama. Sekali lagi katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama. Semua pegang tangannya di atas, katakan soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama. Soraklah, haleluya, amin. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Ya, mari siapkan hati kita saat ini. Ya, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bila firman itu menjadi kekuatan bagi kita. Haleluya, syukur. Terima kasih. Syukur. Hidupku menggenapi firman-Mu. Mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalam jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna, namun dan karya-Mu. Kau serahkan hidupku
Saya serahkan kepada hamba-Nya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih pada saat ini Bapa, kami datang di hadapan-Mu membawa hidup kami. Kami membutuhkan firman-Mu, firman kehidupan, firman kekuatan, firman yang hidup, firman yang telah menciptakan segala sesuatu, firman yang sanggup menciptakan hati baru dalam hati kami, roh baru, pikiran baru, kehidupan yang baik dan pada Bapa di surga dicurahkan dalam hidup kami, memulihkan keadaan kami, memulihkan hubungan kami dengan Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, pada saat ini Bapa, anak-anak-Mu yang di rumahnya masing-masing akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Anak-Mu berdoa meminta proteksi semua anak-anak-Mu dalam tempat tinggal mereka masing-masing dengan darah Tuhan Yesus anak domba Allah. Api kemuliaan magari mereka, para malaikat menjaga mereka, tangan kuasa menopang mereka. Berkat daripada Bapa di surga memberkati mereka semua, setiap hati pribadi diberkati oleh Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga di dalam kami mendengarkan firman kami benar-benar mempersiapkan hati kami, seluruh keberadaan kehidupan kami, pikiran kami benar-benar siap diberkati oleh firman Bapa di surga. Terima kasih Bapa, anak yang Kau kerjakan, silakan Engkau berbicara melalui anak pada saat pagi hari ini Bapa. Biar apa yang Kau kehendaki untuk Kau sampaikan bagi semua umat-Mu terjadilah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berbicara ya Tuhan. Kita yang siap diberkati firman Tuhan, kita katakan amin. Shalom semuanya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan mengasihi kita semua, dan Dia selalu memberikan kekuatan daripada
di surga, dan Dia mencurahkannya di dalam setiap hati semua kita dimanapun berada. Dia begitu baik bagi kita dan Dia begitu memperhatikan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Dia sangat baik dan Dia sangat luar biasa. Dia adalah Bapa yang sangat baik bagi semua orang. Kita ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Maka oleh sebab itu patutlah kita bersyukur memiliki Bapa yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mempelajari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita masing-masing. Kita akan buka di dalam Ibrani pasal 11. Kita akan baca ayat 1. Ibrani pasal 11 ayat 1, itu judulnya saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Alkitab sungguh adalah kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita bahwa perkataan-perkataan yang ada di Alkitab itu adalah perkataan yang keluar dari mulutnya Allah bagi semua orang, supaya semua orang yang mendengarkan firman Tuhan itu mempercayainya. Dan Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa percayalah kepadaku. Jadi Tuhan Yesus mengingatkan dan berbicara kepada murid-muridnya pada zaman itu bahwa mereka harus percaya kepada Tuhan Yesus. Dan itu disampaikan kepada kita hari ini supaya kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi iman itu, saudaraku, adalah sumber keteguhan hati yang dari dalam hati kita. Jadi iman itu sumber keteguhan hati dan juga kekuatan yang ajaib yang Bapa karuniakan di dalam diri setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, oleh sebab itulah kita melihat di sini bahwa iman itu adalah mentaati firman Tuhan. Kalau kita lihat di dalam ayat 8 dia mengatakan seperti ini. Saya akan baca di dalam firman Allah yang hidup. Ayat 8 berbicara seperti ini. Abraham mempercayai Allah dan ia menaatinya ketika ia disuruh meninggalkan kampung halamannya dan pergi ke negeri yang jauh yang dijanjikan Allah kepadanya. Jadi iman itu adalah mentaati firman Tuhan. Selama ini saudara, kita sudah mengalami banyak hal yang terjadi. Ini sudah kalau tidak salah sudah 2 tahun kita jalani, dan hal-hal yang luar biasa kita mau belajar mempraktekkan firman Tuhan. Kita kalau mengalami sakit saudara, saya selalu memperkatakan seperti ini. Tuhan Yesus sudah menebus saya, darah Tuhan Yesus berkuasa menyucikan seluruh kehidupan saya. Karena apa? Karena saya percaya bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu adalah ya dan amin bagi orang yang percaya kepada Dia. Dan dikatakan bahwa kalau kamu percaya itu akan terjadi dalam hidup. Kalau kamu percaya itu akan kamu alami. Jadi apa yang kita katakan karena kita percaya bahwa dari dalam hati kita bahwa apa yang kita dengarkan itu yang keluar dari mulut Allah itu kalau kita dengar dan kita katakan kembali di dalam doa kita kepada Tuhan, maka kita akan mengalami yaitu namanya mujizat terjadi di dalam kehidupan kita. Selama ini kita hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran, tetapi Alkitab mengatakan kepada kita bahwa tidak perlu kita khawatir, tidak perlu kita takut. Kenapa kita harus takut? Karena Bapa kita itu sanggup menolong kita. Jadi yang sangat dibutuhkan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya adalah dari dalam dulu. Ya, dari dalam hati kita harus benar-benar terproses, harus benar-benar sudah dibentuk, harus benar-benar sudah dibaharui oleh Tuhan sehingga kita tidak mudah khawatir, tidak mudah takut. Memang selama hidup itu pasti adalah rasa takut, ada rasa khawatir. Tetapi Alkitab mengatakan, Tuhan Yesus berkata, Bapa berkata kepada kita, kamu jangan khawatir, kamu jangan takut. Sakit penyakit yang sedang terjadi, ini baru permulaan. Ya, ini baru permulaan.
Dan ini kesempatan bagi kita untuk belajar lebih banyak lagi firman Tuhan. Kita harus lebih banyak lagi gali itu kebenaran firman Tuhan. Untuk membaca itu firman Tuhan bagi diri kita. Kita mau ingat apa yang dikatakan Tuhan kepada kita supaya apa? Supaya iman kita itu semakin kokoh, semakin tangguh. Karena dikatakan bahwa Indonesia itu tangguh dan tumbuh. Jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus tangguh. Bagaimana kita harus tangguh? Kita harus belajar daripada firman Tuhan. Jadi kita harus belajar dari firman Tuhan dan kita taati. Ya, kita harus taati, kita harus berkatakan, kita harus lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita praktekkan, kita turuti di dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang memiliki keteguhan hati, kekuatan yang ajaib bisa terjadi dalam hati kita. Karena apa? Karena firman Tuhan. Jadi di luar firman Tuhan itu tidak menjamin. Tetapi Tuhan Yesus adalah jaminan di atas semuanya. Karena dikatakan di dalam Kejadian pasal 12, kita boleh buka Kejadian 12. Ayat 1 mulai dia mengatakan, ini firman Allah yang hidup saya bacakan. Sesudah Abram ditinggal mati oleh ayahnya, Tuhan berfirman kepadanya, tinggalkanlah negerimu dan bangsamu. Pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, maka aku akan menjadikan engkau bapa suatu bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau dan menjadikan engkau ternama, dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita melihat bahwa Abraham mentaati apa yang dikatakan oleh Tuhan kepadanya. Dan berkat Abrahamlah sampai hari ini kita mendapat bagian. Dan selanjutnya dikatakan bahwa aku akan memberkati mereka yang memberkati engkau. Dan aku akan mengutuk mereka yang mengutuk engkau. Dan seluruh dunia akan diberkati karena engkau. Jadi orang yang mentaati firman Tuhan, yang menuruti firman Tuhan, dia diberkati oleh Tuhan dan dia akan jadi berkat. Itu luar biasanya. Orang yang percaya kepada Tuhan, yang mentaati firman Tuhan, yang mentaati perintah Tuhan dalam hidupnya, dia diberkati dan jadi berkat. Jadi berkat yang daripada Bapa di surga tercurah di dalam hidup kita, tercurah dalam hidupmu, dan engkau menjadi berkat, dikatakan oleh firman Tuhan, bagi banyak orang, bagi bangsa-bangsa. Saya percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu iya dan amin. Dia tidak pernah berdusta. Karena apa? Karena dia menggenapi apa yang dia janjikan. Jadi Tuhan menginginkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya supaya iman itu benar-benar ada di dalam setiap kita orang yang percaya kepadanya. Karena Bapa sangat mengasihi kita. Dia mau supaya kita mempersiapkan diri sejak dini karena hari-hari yang akan datang itu, tahun-tahun yang akan datang itu akan lebih lagi karena sudah ditulis dalam Alkitab bahwa lebih parah lagi. Jadi sebelum itu terjadi, sekaranglah waktunya, persiapkanlah diri kita dengan sebaik-baiknya. Dengan apa, saudara? Dengan melalui banyak berdoa, melalui banyak membaca firman Tuhan. Kapan perlu kau harus membawa hidupmu kepada Tuhan melalui doa puasa. Karena hanya dengan melalui doa puasa lah kita memperoleh persekutuan dengan Bapa yang baik. Kita boleh mengalami sesuatu yang baru daripada Bapa dalam diri kita. Sehingga kita yang dulunya adalah seorang yang sedikit-sedikit gentar, sedikit-sedikit takut, sedikit-sedikit goyah, sekarang sudah tidak bisa mudah goyah. Karena apa? Karena firman yang hidup itu sudah ada terekam di sini, sudah ada di sini, sudah ada di roh kita dan menghidupkan tubuh kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi Tuhan itu luar biasa. Dia mengajarkan kita sebagai anak-anaknya bagaimana kita harus berdiri, bagaimana kita harus jalan, bagaimana kita harus membuka mulut kita, bagaimana kita harus melakukan sesuatu. Dia selalu membimbing kita. Karena dia Bapa. Sebagaimana Bapak dan Ibu sekalian yang punya anak, bagaimana waktu saudara punya anak dari kecil, kalian akan menjaga dia, membimbing dia. Demikian Bapak kita di surga. Sampai saat ini dia mengawasi saudara dan saya. Dia melihat dari surga dan dia tetap di surga, tapi dia ada memelihara kita. Kita tidak pernah dibiarkan.
Dia selalu ada, dia mengatakan di dalam Alkitab mengatakan bahwa firman itu dekat di mulutmu dan ada di hatimu. Jadi apabila kita mengatakan bahwa Tuhan itu mengasihi kita, Tuhan itu dekat kepada kita, dan Tuhan itu tidak pernah biarkan kita. Nah, oleh sebab itu Alkitab mengajarkan kepada kita supaya kita memiliki iman yang mentaati firman Tuhan. Dan selanjutnya, iman itu mencari Allah. Ya, di dalam ayat yang ke-6 mengatakan seperti ini, bagian A. Mereka memasuki sebentar di dalam apa tadi? Di dalam Ibrani tadi ya. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Saudara tidak mungkin menyukakan hati Allah tanpa iman. Ya, saudara tidak mungkin menyukakan hati Allah tanpa iman, tanpa bergantung kepadanya. Barang siapa ingin datang kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa ia memberkati orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Jadi iman itu selain mentaati firman Allah, juga mencari Allah. Mencari Allah, kita bangun pagi, kita mengucap syukur sama Tuhan. Kita berterima kasih kepada Dia sebelum kita memulai aktivitas kita. Kita mempersembahkan hidup kita kepada Dia lebih dahulu. Supaya kita diproteksi, baik itu hati kita, pikiran kita. Seluruh keberadaan kita minta diproteksi lebih dahulu sebelum kita melakukan aktivitas. Kenapa? Karena dengan mencari Allah, mendahulukan Allah dalam hidup kita, maka kita akan mendapatkan suatu jaminan, yaitu keselamatan daripada Bapa. Kalau kita lihat di dalam 2 Tawarik 17, mari buka. 2 Tawarik 17. Ayat yang ke-1 mulai. Lalu Yosafat putranya menjadi raja baru menggantikan dia. Yosafat mengerahkan pasukannya untuk berperang melawan Israel dan menempatkan pasukan-pasukannya di semua kota yang berbenteng di seluruh Yehuda serta di berbagai daerah lain. Ia juga menempatkan pasukan-pasukannya di kota-kota Efraim yang telah direbut oleh Raja Asa ayahnya. Tuhan menyertai Raja Yosafat karena ia hidup menurut jalan jejak Daud bapak leluhurnya, sama seperti pada waktu ayahnya mulai memerintah, dan ia tidak menyembah Baal melainkan menyembah Allah ayahnya. Ia mentaati segala ketetapan Allah, sangat berbeda dengan orang-orang yang berada di negeri Israel. Maka Tuhan mengokohkan kedudukannya sebagai Raja Yehuda. Segenap rakyat Yehuda rela membayar pajak mereka kepadanya, sehingga Yosafat menjadi sangat kaya raya. Jadi di sini kita melihat bahwa dengan tegas ia mengikuti jalan-jalan Allah, bahkan berani merobohkan mesbah-mesbah penyembahan berhala yang ada di bukit-bukit, juga menghancurkan patung-patung berhala Asyera. Jadi kita melihat di situ bahwa sungguh kalau orang yang mencari Allah, dia akan benar-benar berpaut kepada Tuhan, benar-benar hanya melekat kepada Tuhan, ya, melekat kepada Tuhan. Dia tidak bercabang-cabang. Karena apa? Karena hanya dengan mencari Allah-Nya, ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Ya, jadi kita melihat bahwa kalau orang mencari Allah itu, dia benar-benar menuruti perintah-perintah Allahnya, ya, perintah-perintah Tuhannya. Dia tidak sedikit aja kalau kita baca lalu lupa, tetapi dia benar-benar ada tersimpan di sini. Supaya apa? Supaya apapun yang dia lakukan, dia selalu Tuhan lebih dulu. Dan selanjutnya dikatakan bahwa mempercayai kebaikan Allah. Ya. Iman juga mempercayai kebaikan Allah. Kita bisa buka Ulangan 30. Ayat 9.
Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu dan buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Jadi firman Allah sangat jelas bahwa Tuhan Allahmu akan membuat kamu berhasil dalam segala sesuatu yang kamu lakukan. Karena apa? Karena kita mencari kebaikan yang Allah lakukan, yang sudah Dia perbuat. Dan akan memberkati kamu dengan banyak keturunan. Bukan berarti kalau kita banyak anak, banyak menantu, tidak. Tetapi yang dimaksud di sini kita akan dikaruniakan banyak keturunan, yaitu orang yang percaya kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita mencari Allah, kita berdoa bagi banyak orang, kita bawa mereka dalam doa, kita berdoa supaya seluruh keluarga diselamatkan. Itu adalah keturunan orang-orang percaya yang diberikan Tuhan. Dan selanjutnya kan katakan bahwa banyak ternak dan hasil bumi yang melimpah, karena Tuhan akan bersukacita lagi atas kamu sebagaimana Ia dulu bersukacita atas nenek moyangmu. Jadi Allah kita itu, kalau kita mempercayai kebaikan Allah, Dia akan melakukan apa yang kita minta kepadanya. Kita mencari Dia dan kita mencari kebaikan Allah. Kebaikan Allah Dia mau supaya semua orang selamat. Dia tidak mau satu pun ketinggalan. Nah, oleh sebab itulah Dia mengatakan bahwa kita harus berdoa meminta. Apa yang kita minta? Kita minta supaya suku-suku bangsa diselamatkan, supaya suku-suku bangsa percaya kepada Tuhan. Itu kebaikan hati Allah adalah untuk menyelamatkan semua orang. Itulah tujuannya Dia datang ke dunia ini. Karena apa Dia memerintahkan itu? Karena kalau Dia datang sebagai raja, Dia akan memusnahkan atau menghukum, membinasakan semua orang yang memberontak kepadanya. Siapa yang memberontak kepadanya? Setiap orang yang sudah meninggalkan Tuhan. Setiap orang yang tidak mempercayai Dia, yang menolak Dia, itu adalah musuh-musuh Allah. Tetapi kalau hari ini orang itu musuhi Allah dan dia mendengarkan firman itu dan dia bertobat, dia mendapat bagian di dalam kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan dia akan alami dalam hidupnya. Nah, oleh sebab itu Alkitab sangat menginginkan supaya kita mentaati firman Tuhan, supaya kita mencari Tuhan, supaya kita mempercayai kebaikan Tuhan. Belum terlambat sekarang, masih ada waktu bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan buang-buang waktu kita dengan sia-sia, tapi mari kita benar-benar memiliki hati yang teguh untuk belajar takut sama Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu adalah Bapa yang baik. Dia tidak mau kita anak-anaknya ketinggalan. Ya. Dan selanjutnya Dia mengatakan di dalam firman-Nya bahwa iman menuntun kepada kebenaran. Ayat 4 di dalam Ibrani tadi. Kembali ke Ibrani. Karena imanlah Habel menaati Allah dan membawa persembahan yang lebih menyukakan hati Allah daripada persembahan Kain. Ini saya baca dalam firman Allah yang hidup ya, saudara. Allah menerima Habel dan membuktikan ini dengan menerima persembahannya. Dan meskipun Habel sudah lama mati, kita masih dapat mengambil pelajaran dari imannya kepada Allah. Bahwa kalau kita mempersembahkan sesuatu kepada Allah haruslah yang terbaik. Dan yang terbaik sesuai dengan firman Tuhan di dalam Perjanjian Baru bahwa persembahan yang terbaik itu adalah kehidupan kita persembahkan kepada Tuhan. Mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan karena Tuhan bilang kita harus memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Nah, kalau kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, hidup kita kepada Tuhan dengan sendirinya, kekuasaan daripada firman, kebenaran daripada firman Tuhan itu yang akan mengajar kita, yang akan menuntun kita, yang akan membimbing kita untuk benar-benar memuliakan Tuhan. Kita tidak lagi membuat tubuh kita ini tidak benar, tidak kudus, tapi benar-benar kita minta supaya tubuh kita ini tidak ada lagi yang kotor di dalam tubuh kita.
Karena Tuhan kita itu kan bersih, kudus, suci. Dan dia mau tinggal di dalam kehidupan yang bersih. Jadi dia mau supaya hidup kita itu benar-benar hidup dalam tuntunannya yang benar. Alkitab bilang, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka akan ditambahkan kepadamu. Yang akan ditambahkan itu pengetahuan kita, urapannya akan ditambahkan, kasihnya akan ditambahkan, kuasanya akan ditambahkan dalam diri kita, sehingga kita semakin hari kita akan memiliki hati yang selalu rindu kepada Bapa. Kita akan selalu mengatakan terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kenapa kita harus berterima kasih kepada Bapa? Karena Dia Bapa. Seorang ayah dalam rumah tangga, saudaraku, kalau anaknya tidak pernah berterima kasih, tidak pernah berbicara kepada ayahnya, ayahnya pasti akan merasa kenapa anakku ini kok tidak pernah datang kepadaku. Atau ibu, kalau anaknya jarang ngomong sama dia akan berkata, kenapa anakku seperti ini kepadaku. Lalu mungkin dikatakan ada seorang batu mengatakan bahwa sakitnya itu bisa sampai ke tulang, saudara. Ya. Tapi janganlah, saya percaya bahwa di dalam keluarga umat-umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan tidak ada anak yang tidak suka bicara sama ayahnya, tidak suka bicara sama ibunya. Tapi saya percaya orang-orang yang ada di dalam rumah Tuhan yang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang suka komunikasi dengan ayah ibunya. Berterima kasih sama ayahnya, berterima kasih sama ibunya, dan mau kemana-mana pamit sama orang tuanya, bilang sama orang tuanya, dia tidak lari gitu aja. Dan orang yang diberkati itu adalah selalu minta doa orang tuanya, saudara. Ya, belajarlah minta doa orang tua sebelum engkau berangkat kerja, atau belajarlah minta doa restu, doa istri atau doa suami kalau mau berangkat kerja. Karena apa? Karena berkat itu dicurahkan dalam rumah tangga yang rukun. Ya. Kenapa saya sampai itu keluar? Karena sampai hari ini berkat itu mengalir dengan berkat saling mendoakan. Saya masih mengingat masa-masa lalu, bila mau berangkat, entah saya, entah anak-anak, entah almarhum saudara, kalau saya mau berangkat, saya minta didoakan dulu, ditumpang tangan dulu. Atau kalau dia mau berangkat, minta didoakan dulu oleh anak-anak, atau kami semua saling mendoakan. Jadi, kenapa kita harus saling mendoakan, saudara? Karena dengan adanya doa iman dalam Yesus Kristus itu, kita memperoleh perlindungan Bapa, naungan Bapa, pemeliharaan Bapa, sehingga di dalam pekerjaan kita itu bisa mengatasi segala sesuatu, bisa bekerja dengan baik, kita bekerja dengan tim dengan baik. Karena apa? Karena perlindungan Bapa dari surga. Ya. Jadi kita dituntun dalam segala kebenaran, kita dituntun dalam segala kebaikan Tuhan, kita dituntun dalam segala kekudusan Allah. Jadi luar biasa kalau kita hidup belajar dalam tuntunan kebenaran daripada firman Allah. Karena hanya firman Allah yang bisa membersihkan pikiran kita, tidak ada lagi pikiran negatif satu sama lain, tidak ada lagi hati yang jengkel satu sama lain, tapi yang ada adalah hati yang baik, pikiran yang baik, perkataan yang baik. Karena apa? Karena kebenaran yang mengajar, menuntun dalam hidup kita. Dan selanjutnya dikatakan bahwa iman memiliki keyakinan akan firman Allah. Ayat 7 di dalam Ibrani mengatakan seperti ini. Nuh seorang lain yang juga beriman kepada Allah, ketika ia mendengar peringatan Allah tentang masa yang akan datang, Nuh percaya kepadanya. Meskipun pada waktu itu belum ada tanda-tanda akan datang banjir. Tanpa membuang waktu, ia membuat bahtera dan menyelamatkan keluarganya. Iman Nuh kepada Allah berlawanan dengan dosa dan ketidakpercayaan isi dunia yang tidak mau taat. Oleh sebab imannya, Nuh menjadi salah seorang di antara mereka yang diterima Allah. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, jemaat-jemaat Tuhan, mari kita memiliki iman akan firman Tuhan
Mari kita bimbing keluarga kita untuk suka baca firman Tuhan, karena kita masing-masing akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Bagi kamu yang punya anak kecil, sejak dini bacakan firman Tuhan bagi anak-anakmu, karena firman Tuhan itu walaupun dia belum tahu, tapi firman itu bagi roh anakmu. Karena roh anakmu, hidup anakmu itu adalah milik Tuhan. Jadi firman Tuhan, perkataan yang keluar dari mulut Tuhan itu yang didengar anakmu, itu yang akan membentuk karakter anakmu di kemudian hari. Sehingga dia tidak mudah digoyahkan oleh apapun. Firman itu yang akan membentengi kehidupan anak-anakmu. Maupun anak-anakmu yang sudah besar, ajari, ingatkan dia, senantiasa baca firman, senantiasa percaya, jangan meninggalkan Tuhan. Saya seringkali berkata, jangan tinggalkan Tuhan, jangan lupakan Tuhan, jangan lupakan sumbernya. Kenapa kita jangan melupakan Tuhan? Kenapa kita jangan melupakan sumbernya? Kekayaan yang kita peroleh dari dunia ini, saudara, itu ditinggalkan. Tetapi yang akan membawa kita kepada Tuhan itu adalah iman, mempercayai, meyakini firman Tuhan, membaharui kita dari hari ke hari. Jadi itulah yang akan membawa kita di hadapan Tuhan. Kita minta supaya firman yang kita baca itu benar-benar mengoreksi seluruh hidup kita, membersihkan dari dalam diri kita. Kenapa harus dibersihkan? Karena Tuhan hanya ingin diam dalam kehidupan yang bersih, hati yang bersih, roh yang bersih, yang tidak suka melawan tapi suka nurut akan perkataan firman Tuhan. Perkataan firman Tuhan itu adalah bimbingan yang sempurna bagi kita. Itulah sebabnya ada Alkitab. Itulah sebabnya ada Roh Kudus. Roh Kudus membimbing kita, mengingatkan kita. Kalau kita berkata-kata yang kasar, kalau kita berkata-kata yang tidak baik, kita langsung diingatkan, diinsafkan oleh Roh Kudus. Karena itulah dikatakan oleh firman Tuhan, tubuhmu itu rumah Roh Kudus, bait Roh Kudus, maka itu jangan dikotori. Jadi kita harus minta supaya firman Tuhan yang kita dengar itu kita meyakininya. Kita yakin bahwa apa yang kita dengarkan hari ini adalah Tuhan sedang bicara bagi saudara dan saya. Tuhan sedang menyampaikan isi hatinya ke dalam hati kita, ke dalam keluarga kita, ke dalam pribadi kita, supaya kita benar-benar yakin bahwa firman Tuhan itu adalah firman yang hidup dan berkuasa. Dan selanjutnya dikatakan bahwa iman itu tabah dalam pencobaan. Ya, iman itu bukan hanya mentaati, bukan hanya mencari Allah, bukan hanya mempercayai kebaikan Allah, bukan hanya percaya bahwa tuntunan kebenaran firman, bukan hanya memiliki keyakinan akan firman Tuhan, tetapi iman juga adalah tabah dalam pencobaan. Ya, di dalam ayat 17 Ibrani, saudara boleh baca. Ketika Allah menguji Abraham, ia tetap percaya kepada Allah dan kepada janji-janjinya. Itulah sebabnya ia mempersembahkan Ishak putranya dan ia rela menyembelinya. Di sini firman Allah yang hidup saya bacakan bahwa dia menyembelinya di atas mezbah kurban. Kita bisa buka di dalam Kejadian 22. Buka Kejadian 22. Ayat 13 mulai. Ketika Abraham mengangkat kepalanya dan memandang sekitarnya, ia melihat seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut di semak-semak. Maka Abraham mengambil domba itu sebagai pengganti anaknya untuk dipersembahkan menjadi korban bakaran di atas mezbah. Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebutan yang dipakai orang sekarang. Jadi kita melihat di sini bahwa kita coba buka di dalam ayat yang ke-11 mengatakan bahwa pada saat itu malaikat Tuhan berseru kepadanya dari langit, Abraham, Abraham. Ya Tuhan, jawab Abraham, singkirkan pisau itu, jangan kau bunuh anakmu, seru malaikat Tuhan. Karena aku tahu bahwa engkau mengutamakan Allah dalam hidupmu, sehingga engkau rela menyerahkan bagiku anakmu yang sangat kau kasihi sekalipun. Jadi di sini kita
seringkali ada masa-masa kita mengalami cobaan dalam hidup kita. Mungkin bukan anak kita yang diminta Tuhan, mungkin kita diuji dalam pekerjaan, diuji dalam rumah tangga, tetapi Alkitab mengatakan bahwa iman itu adalah tabah dalam pencobaan. Kita harus tabah menghadapi semuanya itu. Mungkin itu sangat menyakitkan bagi Abraham, tetapi disitulah Tuhan melihat hati daripada Abraham bahwa dia benar-benar mengasihi Allah lebih daripada anak. Adakah di dalam hidup kita memiliki iman seperti itu, tabah dalam pencobaan? Saya berdoa supaya kita sejak hari ini sampai kita tua, sampai Tuhan datang, kita hidup memiliki kebenaran-kebenaran firman Tuhan, yaitu taat kepada firman Tuhan, mencari Allah, mempercayai kebaikan Allah, untuk menuntun kita dalam kebenaran, untuk memiliki keyakinan akan firman Tuhan, untuk tabah dalam pencobaan dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita semakin hari bukan semakin merosot iman kita, tetapi semakin kita menjadi orang dewasa. Orang dewasa itu bisa mengangkat yang berat, ya kan? Tetapi orang yang kecil itu kalau mengangkat ember saja, dia bilang tidak kuat. Karena apa? Karena dia tidak punya kekuatan. Jadi kalau cobaan-cobaan itu mungkin berat, mungkin besar, mungkin sangat sulit untuk dihadapi, tetapi Tuhan memampukan engkau bisa. Dan selanjutnya saudaraku, iman itu melakukan perbuatan-perbuatan kebenaran. Ayat 33, Ibrani. Orang-orang ini semua beriman kepada Allah, dan karena itu mereka menang dalam perang. Menaklukkan kerajaan-kerajaan, memerintah rakyatnya dengan adil, dan menerima apa yang dijanjikan Allah kepada mereka. Dalam sarang singa pun mereka terlindung. Ayat 34, demikian pula dalam dapur api yang menyala-nyala. Karena iman, beberapa orang luput dari mata pedang. Beberapa orang yang lemah atau sakit dikuatkan kembali. Yang lain dijadikan perkasa dalam pertempuran sehingga dapat mengocar-ngacirkan musuh yang tangguh. Jadi kita melihat di sini bahwa iman melakukan perbuatan-perbuatan kebenaran. Kita bisa buka Daniel pasal 6. Ayo, siapa yang nama Daniel di sini? Daniel pasal 6, kita mulai dari ayat 11. Orang-orang itu sengaja datang ke rumah Daniel. Mereka mendapati dia sedang berdoa meminta kemurahan dari Allahnya. Ini ada mata-matai Daniel. Mereka bergegas menghadap raja dan berkata, bukankah Baginda sudah memeteraikan sebuah undang-undang yang melarang orang selama 30 hari ini meminta kemurahan dari siapapun, dari dewa maupun dari manusia, kecuali bagi Baginda sendiri. Dan setiap orang yang tidak menaatinya akan dilemparkan ke dalam gua singa. Ya, sahut raja, itulah undang-undang orang Media dan Persia yang tidak mungkin diubah atau ditarik kembali. Ini sangat keras. Lalu mereka berkata kepada raja, orang yang bernama Daniel itu salah seorang buangan dari Yehuda, tidak menaruh perhatian terhadap Baginda ataupun undang-undang Baginda. Ia selalu meminta kemurahan dari Allahnya 3 kali sehari. Luar biasa. Mendengar hal itu, raja sangat menyesali dirinya sendiri yang telah memeteraikan undang-undang itu. Dan ia berusaha untuk menyelamatkan Daniel. Ia menghabiskan hari itu dengan mencari jalan untuk menghindarkan Daniel dari hukuman. Ketika hari sore, orang-orang itu datang menghadap raja lagi dan berkata, Baginda, sudahlah, Baginda telah memeteraikan undang-undang itu dan tidak mungkin diubah atau ditarik kembali. Akhirnya raja mengeluarkan perintah untuk menangkap Daniel dan membawanya ke gua singa. Raja berkata kepadanya, semoga Allahmu yang engkau sembah dengan setia menyelamatkan engkau. Lalu Daniel dilemparkan ke dalam gua. Kemudian orang-orang membawa sebuah batu besar dan meletakkannya di mulut gua. Raja memeteraikannya dengan cincin kerajaan dan cincin para pembesarnya supaya tidak
ada seorang pun yang dapat melepaskan Daniel dari kawanan singa itu. Maka kembalilah raja ke istananya. Ia naik ke pembaringannya tanpa makan lebih dahulu dan menolak hiburan-hiburan yang biasa dinikmatinya. Sepanjang malam itu ia tidak dapat tidur barang sekejap pun. Keesokan harinya pagi-pagi sekali, raja cepat-cepat pergi ke gua singa. Lalu ia berseru kepada Daniel dengan penuh kecemasan, "Hai Daniel, hamba Allah yang hidup, apakah Allahmu yang engkau sembah dengan setia itu dapat menyelamatkan engkau dari kawanan singa itu?" Dari gua itu terdengarlah suara Daniel menjawab, "Ya Raja, semoga baginda hidup kekal. Allah, hamba sudah mengutus malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak dapat menjamah hamba, karena hamba tidak bersalah di hadapan Allah dan juga tidak bersalah terhadap baginda." Raja sangat bersuka cita dan memerintahkan agar Daniel dikeluarkan dari gua singa itu. Ternyata Daniel tidak luka sedikit pun karena ia percaya kepada Allahnya dan Allah melindungi dia. Lalu raja memerintahkan orang-orang yang sudah menuduh Daniel itu dan melemparkan mereka ke dalam gua singa itu bersama-sama anak istri mereka. Singa-singa itu menerkam mereka dan mencabik-cabik mereka sebelum mereka sampai ke dasar gua. Jadi kita melihat di sini saudaraku bahwa orang yang benar-benar hidup takut Tuhan, hidup berdoa kepada Allah yang benar, benar-benar dibela oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita sebagai umat, sebagai jemaat Tuhan, kita harus memperlengkapi diri kita selengkap-lengkapnya dalam hidup ini, supaya kita tangguh menjalani kehidupan ini dari tahun ini dan tahun yang akan datang. Baik para pemuda, banyaklah engkau mendekatkan diri kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang akan membela engkau menghadapi sesuatu yang akan terjadi di hadapanmu. Orang tuamu tidak bisa menjamin untuk melindungi engkau, tetapi kalau kau menaruh harapanmu kepada Tuhan, Tuhan yang akan menolong engkau, menaungi engkau, melindungi engkau, memproteksi engkau. Orang tua terbatas, tapi Bapamu di surga tidak terbatas untuk mengawal engkau, untuk menjaga engkau. Orang tua tidak mungkin melihat engkau, tetapi Bapa di surga senantiasa melihat engkau, melihat hatimu yang paling dalam. Oleh sebab itu, latihlah dirimu dan terus latih dirimu, supaya kalau masa-masa sulit seperti yang dialami Daniel, engkau disingkirkan di mata Tuhan, engkau tidak bersalah, di mata pimpinan engkau tidak bersalah, Tuhan akan membela engkau. Oleh sebab itu kita bersyukur sama Tuhan. Kita memiliki Allah yang benar, kita memiliki Allah yang kudus, kita memiliki Allah yang suci. Kalau hati kita remuk oleh karena masalah, sekarang akui di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku tidak mau hidup dalam masalah ini, karena engkau sudah menebus hidupku. Maka hidupku ini adalah milik Tuhan, bukan milik masalah, bukan milik sakit hati, bukan masalah sedendam, tetapi yang adalah Tuhan menghendaki kasih yang mengalir dalam hidup kita. Mari kita saudara melatih diri kita sungguh-sungguh hidup melakukan perbuatan-perbuatan kebenaran bagi diri kita, supaya kalau kita menghadapi sesuatu kita tidak mudah goyah, kita tidak mudah jatuh, kita tidak mudah kalah. Karena apa? Karena pembela kita adalah di atas segala raja. Ya, raja di atas segala raja. Kita punya panglima terlalu besar. Jadi yang ada di dunia ini tidak ada apa-apanya bagi raja kita, bagi Tuhan kita. Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati karena dosa kita, apalagi yang kita hadapi sekarang, itu biasa saja. Jangan kita terlalu takut. Ada firman Tuhan mengatakan bahwa jangan kau takuti apa yang ditakuti oleh dunia ini, tapi takutlah kepada Tuhan. Ya, kita harus menaruh takut akan Tuhan, menaruh hormat akan Tuhan. Karena kalau kita mati hari ini, kita mati di dalam Tuhan, kita masuk surga. Amin. Bersyukurlah memiliki Allah yang baik. Dan selanjutnya saudaraku, kita melihat bahwa orang yang melakukan perbuatan-perbuatan kebenaran yang ajaib itu, Daniel pasal 3, kita akan lihat, enggak apa-apa saudara ya, sabar makan banyak-banyak hari ini. Di Daniel pasal 3, ayat 16 mulai. Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, "Ya Baginda Raja Nebukadnezar,
Kami tidak khawatir apapun yang akan terjadi atas diri kami. Kalau kami dilemparkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala, pastilah Allah kami sanggup melepaskan kami. Dan Ia pun akan melepaskan kami dari tangan Baginda. Tetapi sekalipun Ia tidak berbuat demikian, harap Baginda maklum bahwa kami tetap tidak akan menyembah dewa-dewa Baginda ataupun patung emas yang Baginda buat itu. Maka berubahlah wajah Raja Nebukadnezar karena amarahnya yang meluap-luap terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu ia memerintahkan agar dapur api itu dipanaskan 7 kali lipat daripada yang sudah ada. Kemudian ia memanggil beberapa orang yang kuat, lalu bala tentaranya untuk membelenggu Sadrak, Mesak, dan Abednego dan melemparkan mereka ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Orang-orang itu mengikat mereka dengan tali, lalu melemparkan mereka ke dalam dapur api yang menyala-nyala itu, lengkap dengan pakaian mereka. Karena raja sangat marah dan telah memerintahkan agar api di dapur itu dipanaskan 7 kali lipat, maka panas api yang menyambar keluar dari dapur itu menghanguskan serdadu-serdadu yang melemparkan mereka. Demikianlah Sadrak, Mesak, dan Abednego jatuh ke dalam api yang menyala-nyala itu dalam keadaan terikat. Tetapi ketika raja memandang ke dapur api itu, tiba-tiba ia berdiri dengan terperanjat dan berkata kepada para penasehatnya, "Bukankah hanya 3 orang yang kita lemparkan ke dalam dapur api itu?" "Ya benar," sahut mereka. "Nah coba lihat," seru Nebukadnezar, "ada 4 orang yang berjalan-jalan dengan bebas di dalam api itu, dan mereka tidak dimakan api. Orang yang keempat kelihatannya seperti anak dewa." Raja Nebukadnezar mendekati pintu api yang terbuka itu, lalu berseru, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba Allah yang Maha Tinggi, keluar dari situ." Mereka pun keluarlah dari dapur api itu. Para wakil raja, wakil negara, panglima, dan penasehat raja mengerumuni mereka dan melihat bahwa api itu sama sekali tidak menyentuh mereka. Tidak sehelai rambut pun di kepala mereka terbakar. Juga pakaian mereka tidak hangus dan tubuh mereka tidak bau asap sama sekali. Maka raja berkata, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya untuk membebaskan hamba-hambanya yang senantiasa berharap kepadanya. Ketika mereka melawan perintah raja, mereka lebih rela mati daripada sujud menyembah dewa apapun selain Allah mereka sendiri. Karena itu aku mengeluarkan keputusan ini, bahwa setiap orang dan setiap bangsa, suku bangsa, ataupun bahasa yang mengucapkan penghinaan terhadap Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dihancurkan menjadi setumpuk puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melakukan seperti apa yang telah diperbuat oleh Allah mereka." Luar biasa. Jadi sungguh luar biasa saudaraku, janganlah kita gentar, janganlah kita takut, karena pemeliharaan Allah itu ya dan amin. Asal kita benar-benar hidup beriman, benar-benar hidup menurut perkataan yang keluar dari mulut Allah, benar-benar mempersembahkan hidup kita kepada Allah. Jangan takut apapun yang akan terjadi. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Karena iman tidak kembali ke tanah asal yang telah ditinggalkan. Amin. Kita tidak akan kembali melakukan hal-hal yang sudah kita lakukan. Kita tidak akan melakukan dosa lagi karena kita sudah keluar dari kita dulunya hamba dosa. Sekarang kita sudah menjadi hamba kebenaran. Maka kita tidak akan kembali lagi ke dunia itu. Amin. Kita mau terus hidup dalam kebenaran Allah sampai Tuhan datang kedua kali. Karena dikatakan di dalam ayat 15 di dalam Ibrani tadi, ayat 15-16, dia berkata seperti ini, "Seandainya mereka mau, mereka dapat kembali kepada hal-hal yang indah di dunia ini." Nah, jadi kita yang sudah keluar dari
hamba dosa menjadi hamba kebenaran, kita harus memiliki perkataan ini. Seandainya mereka mau, mereka dapat kembali kepada hal-hal yang indah di dunia ini. Indah di dunia ini kan segala yang menyenangkan mata, menyenangkan daging, menyenangkan segala, pokoknya yang membuat tubuh ini happy. Tetapi mereka tidak mau, ayat 16. Mereka hidup untuk surga. Dan sekarang Allah tidak malu disebut Allah mereka. Sebab untuk mereka telah diciptakan suatu kota surga. Jadi kita sekarang hidup mempersiapkan diri kita untuk yaitu kehidupan yang disediakan oleh Bapa kepada kita. Jangan kembali ke dunia yang lama. Teruslah maju, pacu hidupmu. Melangkah lebih maju lagi. Lebih mantap lagi di dalam pengiringan kepada Tuhan. Kekayaan yang kita kumpulkan di dunia ini, itu akan ditinggalkan oleh kita. Tetapi iman dalam Yesus, keselamatan dalam Yesus, itu yang akan membawa kita bertemu dengan Dia. Mari kita hidup oleh iman dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita melalui kebenaran firman-Nya. Amin buat firman Tuhan. Saya percaya Tuhan berbicara kepada kita semua hari ini dan mengingatkan kita dengan pertolongan Roh Kudus dan menyertai kita setiap waktu dan membimbing kita senantiasa dalam roh, dalam hati, dalam jiwa, dalam pikiran kita, dan kita pasti akan terus berjaga-jaga menjalani hidup ini, baik sebagai pemuda-pemudi, waspadalah dalam menjalani kehidupanmu. Bagi Bapak Ibu sekalian, tetap andalkan Tuhan, anak-anakmu ada dalam penjagaan Tuhan. Kau tidak usah khawatir tentang anak-anakmu, karena anak-anakmu adalah milik Bapa di surga. Kau tidak usah khawatir soal makan minum. Yang penting kau persembahkan segala sesuatu. Bilang Alkitab, beritahukan semuanya kepada Bapa di surga. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini. Engkau sudah menyampaikan firman-Mu kepada kami. Biarlah firman itu termeterai dalam setiap hati yang mendengar hari ini, dimanapun mereka, siapapun mereka, baik anak-anak, orang tua, keluarga-keluarga yang mendengarkan firman. Biarlah kami hidup oleh iman itu di dalam Yesus Kristus. Kami tabah, kami tetap beriman apapun terjadi. Sebagaimana sudah diberikan contoh di dalam firman Tuhan yang sudah kami pelajari hari ini. Biarlah kami pun melatih diri kami menjadi orang yang tangguh, menjadi orang yang perkasa menjalani kehidupan ini. Karena kami adalah milik Bapa di surga. Dan Engkau sudah memberikan kuasa kepada kami. Engkau sudah memberikan roh. Engkau sudah memberikan firman. Maka biarlah kami terus melatih diri kami menjadi seorang yang gagah perkasa di dalam Yesus Kristus. Sehingga kami boleh menaklukkan badai kehidupan yang kami akan hadapi ke depan. Dalam kehidupan secara pribadi. Dalam masa yang akan datang. Walaupun masa ini dikatakan bahwa ada sesuatu yang menekan keadaan bangsa-bangsa, keadaan dunia. Tapi kami tahu kuasa dari Bapa di surga lebih dahsyat membela semua, menahan kekuatan musuh itu. Karena firman berkata, Engkaulah yang pegang kendali. Terima kasih Bapa di surga. Roh yang kudus tak terbatas mengurapi firman-Mu dalam setiap kami. Sehingga firman itu kami bawa dalam hidup kami. Kami perkatakan, kami hidup mengasihi Tuhan. Kami hidup mengandalkan Tuhan. Kami hidup menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Walau sekalipun kami mati. Tapi kami jangan mati karena ketakutan dengan hal-hal yang dari dunia. Tapi biarlah kalau kami harus mati karena kebenaran Tuhan. Biarlah itu terjadi kalau itu yang Bapa kehendaki. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat daripada Bapa. Berkat Allah Abraham. Berkat Allah Ishak. Berkat Allah Yakub. Berkat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Menguduskan semua yang mendengar firman-Mu hari ini. Oleh darah Tuhan Yesus Sang Domba Allah. Api kemuliaan magari semua yang mendengarkan firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para malaikat menjaga mereka. Tangan menguasa menopang mereka. Urapi mereka tetap menyala-nyala bangkit lagi. Menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Yang teguh imannya di dalam Yesus Kristus. Dalam nama Yesus itu terjadi. Dalam kehidupan yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Sehingga mereka menjadi orang yang benar-benar hidup menyenangkan hati Allah, benar-benar hidup menuruti
Kemanapun mereka ditempatkan, kemanapun mereka boleh jadi berkat di dalam kehidupan mereka sehari-hari di dalam nama Yesus Kristus. Inaralesoma kandale soma katana lesima kandale sike. Inaralesoma kandale siviki rele sike. Inaralesema dala usele sema kandora lesama kantole se. Inamakaila sivikin kaya sakarale se. Turunlah berkat kekuatan kuasa dari Bapa di dalam nama Yesus bagi setiap keluarga jemaat-jemaat saat ini Bapa, sehingga mereka cakap menangani segala sesuatu, cakap menanggung segala sesuatu di dalam nama Yesus Kristus. Ilasawakan darah siki, iralesini kiralosoka, indaralesini kiralosike, hailasawakan darah siki, indaralesailasawakan darah siki, ilasawakan darah siki rilisike, iralasawakan darah siki. Biarlah hati yang meluap-luap mengasihi Tuhan. Biarlah hati itu meluap-luap mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus terjadi dalam setiap hati, setiap pribadi saat ini. Dalam nama Yesus. Bisa dilanjutkan, Kak. Ibu Agustinanya keluar. Itu kemut. Langsung Pak Gembala. Pak Gembala. Ibu Agustinanya kemut suaranya. Pak Gembala. Ya. Itulah firman yang disampaikan kepada kita. Marilah kita simpan firman ini dalam hati pikiran kita Tuhan. Menjadi bagian kita hari lepas hari. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akhiri kebaktian kita, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah pimpin ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami bersyukur kepadamu Bapa kalau kami kembali beribadah pada hari ini Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati jemaat-Mu yang berulang tahun pada hari ini Tuhan. Jemaat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah yang susah Engkau hiburkan, yang kekurangan Engkau berkati Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini menjadi rema di dalam hidup kami. Karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami akhiri kebaktian ini, mari kita angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Mulai hari ini dan selamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati kita. Selamat hari Minggu. Ya, Selamat shalom. hari Minggu. Shalom, shalom. Shalom. Tadi ada saya lihat nama inisial nama SI, Saifuddin Ibrahim, siapa ya? Kalau boleh bisa buka videonya. Haleluya. Saifuddin Ibrahim. Wah, itu itu. Siapa ya? Kalau boleh buka videonya, apa masih ada di sana? Pak Saifuddin Ibrahim. Sidang jemaat saya. Pak Saifuddin Ibrahim apa masih ada di sana? Bisa buka, bisa kita saling kenal. Atau siapa yang ini ya? Halo Daniel. Halo. Ada yang tahu siapa Pak Saifuddin Ibrahim? Daniel tambah cakep. Halo. Halo. Shalom semuanya. Shalom, shalom. Halo.
apa tak ada yang tahu siapa yang inisialnya inisial Ibrahim? Imam, shalom Siapa Pak ya Pak Imam. Saifuddin Ibrahim? Nggak ada, Bu. Nggak ada yang kenal. Itu di WA itu tadi. Siapa ya? Kalau masih ada di sana Shalom. Pak Saifuddin Ibrahim bisa dibuka Halo videonya. Pak Agus. Shalom, Pak Rahmat. Halo. Ada yang kenal? Halo Mama Erdan. Halo. Ada yang kenal Pak Saifuddin Ibrahim? Shalom. 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 Halo, Maci. Assalamualaikum semuanya. Selamat siang. Selamat hari Minggu. Nasri, Selamat shalom. beraktivitas. Bye-bye. Bu Fitri, shalom Ibu Fitri. Shalom. Tuhan berkati. Berkati Bu Lasri, shalom. Bagus. Shalom. Shalom. Oma, Sip, shalom Sip. Shalom. semuanya. Shalom. Shalom Mata. Mas Tuti, shalom ya Mas Tuti. Shalom, Bu Fitri. Bapak Ibu, halo shalom Bapak Ibu semua. Halo, gimana? Shalom Bapak Ibu semua. Shalom, Bu Ada yang Fitri. kenal dengan Shalom. Pak Saifuddin Ibrahim? Ada tadi masuk ya. Siapa itu ya? Videonya tidak ada, tidak terlihat. Tapi mungkin ada dari antara Bapak Ibu yang mengenal beliau. Shalom. Apa beliau jemaat baru? Shalom. Nggak ada Shalom sih. Pak Dharma. Tadi ada Shalom, shalom, Pak, Pak Gembala. namanya Shalom. Saifuddin Ibrahim, inisialnya SI. Siapa ya yang ini? Pendeta ini mungkin gereja Murtadin. Siapa yang kasih link? Pak? Shalom Jorel. Shalom Pak Gur. Terima kasih Pak Gur. Ya, Pak. Shalom. Terus. Shalom. Semoga aja Krismani. tujuannya baik ya. Semoga aja tujuannya baik. Beliau mau mengenal mendengar kebenaran kalau Mau beliau tahu, dari Tan? seberang. Mau belajar Kristen. Ya puji Tuhan kalau memang mau mengenal kebenaran. Nah, Shalom, tapi kalau Masih. ada unsur-unsur politik ya kita harus hati-hati ya. Shalom Ya. Pak Nayen. Shalom. Jadi sebaiknya kalau Shalom. Firman Tuhan Shalom sebaiknya Haris. Tuhan berkati Pak Haris. paham firman Tuhan. Jadi tidak ada Shalom. 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 kepercayaan lain. Ya karena itu dimohonlah kalau ada jemaat yang bukalah videonya lah supaya bisa kita Nah, lihat. ada Robin Nugroho nah. Shalom Pak Gus. Shalom, Ya. Ya, ya. Robi itu siapa? Saifuddin Ibrahim. Biasanya Robi yang bisa bawa ini. Gimana keadaan di Temannya Banjarmasin Robi Pak ya? Agus? Baru hujan, Pak. Temannya Robi kah Rob? Saifuddin Ibrahim. Hujan. Bukan tante, bukan teman saya. Oh, bukan. Saya nggak ada teman tadi. Bulan depan Kalau Pak Agus, gimana Pak jiwa Agus? kan, Kita kalau sudah ada mulai. jiwa baru yang mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, puji Tuhan. Gimana Coba aja, Pak. Rapinya. Cuman kan di masa-masa sekarang kita harus lebih waspada dan Coba aja, Pak ya. Disurvei dulu hati-hati Pak aja. Agus. Ya, ya. Ya, Oke semuanya, selamat pagi. Pagi. Depan. Keluar ya, izin keluar ya. Shalom, izin keluar. Bu Yakobus, Tuhan berkati Bu Yakobus. Jemaatnya bagaimana? Izin keluar. Halo Bu Berta. Apa itu? Yakobus, Pak Doni. Ya, salam semuanya. Tuhan berkati. Saya izin keluar ya. Selamat siang, Tuhan memberkati. Terima kasih semuanya. God bless. Sampai ketemu minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. God bless. God bless. Tuhan memberkati semuanya. Dadah Bu. Dadah. Dadah. Dadah Bapak Gembala. Shalom, shalom. Bapak Gembala. Terima kasih. Bapak Gembala. Terima kasih. Tuhan berkati semua. Halo. Halo Halo. Mario. Halo. Halo, Salam halo. Pak Nayen. Itu Salam siapa Bu tadi? Nayen. Salam. Salam Halo, Bu Meke. Pak. Salam. Halo. Gimana kabar? Baik, puji Tuhan Pak. Salam. Kayak banget kameranya 2. Aduh. Inilah belum ada anunya, Mar. Speaker. Jadi berebut Halo. berebut suara. Halo Guntur Manggis, gimana Guntur Manggis? Kebun. Untung Halo. Mar.
Hujan, Sudah jadi hujan, hujan. kebunnya ya? Hujan. Sudah jadi. Pak, Sudah jadi kebunnya. setengah jadi, Pak. Oh, setengah jadi. Apa yang ditanam? Ya. Tanam ini, Pak, kecipir. Oh, kecipirnya bagus itu, kecipir. Kecipir, serai, Serai, selagi. iya. Bumbu-bumbu itu nah. Iya, Pak, mau tanam jahe ini. Oh, tanam jahe ya, ada bibitku. Oh iya. Tanam jahe. Tanam jahe, Pak. Salam sama Oma Siska. Sama Mati. Maci. Oh, Oma sudah ke dalam itu. Oh, masuk sudah ke dalam ya. Tuh. Ya. Ya. Iya, tuh. Oke, Pak. Shalom ya, Sampai makasih. depan, Pak, ya. Terima kasih mau keluar. Kami keluar, Tuhan berkati. Halo, Jorel. Kakak Maria. Iya, suaranya bergema ya? Iya, kenapa Karena ya? dua ini dua. Dua speaker kan, sama ada mikrofonnya satu. Nah, Kayaknya ini Ibu Lastri deh, Galaxy Lastri. A31. Iya, A31 Bu Lastri. Mana Mario videonya? Hah? Lagi ada yang dikerjain. Iya, Oma berkarya, nak. Iya. Nah, Oma ngapain dari itu, Oma? menggibah langsung di depan orangnya. Oma. Dicari tadi. Dicari tadi. Buset dah, cuma beda satu lantai doang.